Pacu Jawi awalnya dimulai dari Nagari Tuo atau Desa Tua Pariangan Tanah Datar, merupakan salah satu atraksi khas dari Kabupaten Tanah Datar. Pacu Jawi hanya diselenggarakan di 4 kecamatan, salah satunya ya di Pariangan. Tidak seperti namanya, Pacu Jawi bukanlah sebuah perlombaan adu kecepatan sapi di lintasan sawah basah. Atraksi yang lebih umum disebut sebagai Ale Anak Nagari ini merupakan sebuah ajang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, di mana atraksi ini melibatkan berbagai unsur, dari pertemuan petani, penampilan kesenian, dan juga pasar kuliner. Mau tahu lebih lengkapnya? Ayo ikuti penelusuran kami. Pacu Jawi awalnya dimulai dari Nagari Tuo atau Desa Tua Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, merupakan salah satu atraksi khas Kabupaten Tanah Datar. Pacu Jawi hanya diselenggarakan di 4 kecamatan, salah satunya adalah di Pariangan. Tidak seperti namanya, Pacu Jawi bukanlah sebuah perlombaan adu kecepatan sapi di lintasan sawah basah. Atraksi yang lebih umum disebut sebagai Ale Anak Nagari ini merupakan sebuah ajang untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, di mana atraksi ini melibatkan berbagai unsur seperti pertemuan petani, penampilan kesenian, dan juga pasar kuliner. Bicara soal sejarah tentang Minangkabau, tentang masalah Pacu Jawi, perlu diluruskan dulu, perlu dikasih informasi dulu kepada seluruh pendengar ataupun dimanapun kita berada. Pacu Jawi ini yang seperti ini itu hanya ada di Tanah Datar. Di Tanah Datar pun tidak semua Tanah Datar pula. Yang ada Tanah Datar termasuk daerah-daerah yang tertua pula di daerah Tanah Datar sendiri. Tanah Datar kan luak tentu nih. Tapi yang acara Pacu Jawi ini yang seperti ini cuman juga ada di nagari-nagari tertua pula di daerah Sumatera, di daerah Tanah Datar. Seperti di nagari kami ini di Pariangan, Padang Panjang ini, Jorong Padang Panjang, Jorong Pariangan, Jorong Gugua, Jorong Sekaladi. Tapi Sekaladi akhir-akhir ini tidak ada lagi karena sawah yang tempatnya pacu itu sekarang tidak pakai lagi. Makanya yang konsisten dengan ini sekarang sampai sekarang hanya yang 3 jorong ini ada. Pacu Jawi yang ada di tempat kami khusus ini punya karakter tersendiri. Bu sebentar lagi bisa lihat, bisa setting. Berbeda dengan daerah Pekumbu atau kita lihat dengan daerah di Pulau Jawa, misalkan Madura, Karapan namanya kan. Di kami ini Pacu Jawinya itu betul-betul murni, cuman dikasih dengan kaluan namanya. Kaluan. Jadi nanti joki namanya, joki diorang namanya itu. Atau anak pacu itu nanti yuk akan naik langsung dan langsung bersama dengan Jawi dan sapi tadi duduk naik di atas tuh dan berpacu bersama Jawinya. Nanti kita akan minta penjelasan lebih luas nanti dari angku-angku awak pun nanti itu mengenai hal-hal tentang Jawi. Jadi memang di tempat kami ini memang punya karakter tersendiri, berbeda dengan yang lain. Itu masalah sejarah. Pacu Jawi merupakan permainan yang bersifat menghibur yang diselenggarakan selepas panen padi berupa memacu sepasang sapi di sawah yang berair dan berlumpur. Secara waktu, mulainya tradisi Pacu Jawi tidak diketahui pada tahun berapa secara pastinya. Namun Pacu Jawi telah ada sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Kemudian sejak kapan gitu? Nanti orang tua kita mungkin bisa menjelaskan masalah kapannya itu. Tapi setahu kita, ini sudah ada dari dulunya yang kami terima gitu, yang kami PI mengenet waris Jawi, sutuan dan dengar pusako dan terima itu. Tidak ada literatur yang jelas tahunnya gitu, tahun berapa, sejak berapa, tidak ada acuan tahun jelas. Cuma yang jelas ini menurut informasi yang kita dapat itu sudah sangat lama gitu, beriring dengan adanya nagari ini gitu, beriring dengan adanya nagari-nagari yang kami sebutkan tadi.
Nah, jadi tidak dapat kami sejarah. Cuma yang jelas ini bermula dari sebuah hiburan anak nagari dari dulu-dulunya. Kemudian tetap bertahan gitu. Kemudian akhirnya berkembang seperti halnya ini. Nah, itu. Khusus di daerah-daerah yang kami bacakan. Dari itu makin lama makin berkembang. Ditambah lagi daerah Sungai Tarap, Nagari Sungai Tarap, Cubada, sampai ke Tabe, kan? Sampai ke Limau Kaum. Pokoknya nagari tua yang kami sebutkan. Nagari tua itu kan Pariangan, Limau Kaum, Sungai Tarap, sampai ke bawah Tangkai, kan? Itu yang bertahan. Dan itu yang ada sampai ke di bawah Balimbiang, gitu kan? Nah, itu. Pokoknya rata-rata adalah mereka yang berdomisili di daerah-daerah asal, daerah-daerah tua di Sumatera Barat atau di Tanah Datar sendiri. Dalam pelaksanaan Pacu Jawi memiliki beberapa tata cara, dimulai dari persiapan. Sebelum kegiatan Pacu Jawi diselenggarakan, masyarakat di nagari tuan rumah ini akan melakukan gotong royong. Mereka bergotong royong membersihkan lokasi dan melancarkan saluran air. Setelah selesai kegiatan Pacu Jawi, masyarakat juga bergotong royong meratakan lumpur di sawah dan membersihkan petak-petak sawah yang siap dipakai untuk Pacu Jawi. Pada tahap persiapan, itu mulai dari mencari dan menentukan lokasi atau lahan untuk kegiatan Pacu Jawi, mencari air dan menghaluskan lahan. Masalah lokasi Pacu Jawi di masing-masing tempat itu sudah ada lokasinya. Kalau di sini namanya ini Sawalie, ya Sawalie. Ada lagi namanya di sebelah Sawalamba. Itu dua lokasi yang favorit untuk acara Pacu Jawi. Bedanya lokasinya bagus, sawahnya bagus. Biasanya ini selalu ramai, memang dipilih ya. Uniknya, jadi lokasi yang disediakan apabila sawah yang kita pakai ini sudah selesai digarap oleh para petani, habis panen gitu. Jadi makanya kalau panen sudah selesai seperti ini, yang di bawah termasuk yang di bawah, lahan utamanya bisa dijadikan lahan untuk lokasi Pacu Jawinya. Dalam tahap pelaksanaan, dimulai dari acara pembukaan. Dalam acara Pacu Jawi, sebelum acara dimulai, maka acara akan dibuka terlebih dahulu oleh kepala dinas atau pemerintah daerah, juga dihadiri oleh tokoh adat dan pemuka masyarakat. Event tahunan ini digelar oleh masyarakat, kelompok acuan, aparat nagari, dan didukung oleh Porwi Tanah Datar. Dan kegiatan ini akan berlangsung setiap hari Sabtu hingga 4 kali ale. Bisa kita simpulkan, dalam pelaksanaan Pacu Jawi ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, yang ada acara pembukaan, kemudian berlanjut ke kegiatan perlombaan Pacu Jawi. Dalam kegiatan perlombaan Pacu Jawi, ini bergilir di 4 kecamatan, Kecamatan Sungai Tarap, Pariangan, Limau Kaum, dan Kecamatan Rambatan. Yang mengatur jadwal kegiatan Pacu Jawi adalah Porwi, Persatuan Olahraga Pacu Jawi. Porwi merupakan sebuah organisasi yang mengatur tentang jadwal Pacu Jawi. Setelah jadwal Pacu Jawi ditentukan, kemudian Ketua Porwi akan memberitahukannya kepada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah akan melakukan pembinaan, pembimbingan, memperkenalkan dan mempromosikan Pacu Jawi. Setelah jadwal ditentukan, kemudian acara Pacu Jawi dilaksanakan. Acara Pacu Jawi akan dimulai pada pukul 1 siang
sampai dengan pukul 4 sore. Sawah tempat berlangsungnya Pacu Jawi digunakan sawah yang siap panen dengan panjang sawah sekitar 150 sampai dengan 200 meter dan lebarnya antara 25 sampai 30 meter. Sehari sebelum pertandingan, sawah akan dialiri air. Ini tujuannya agar sapi bisa berlari di atas lumpur yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak. Pada saat lomba, Jawi secara berpasangan akan lari dari garis start sampai ke finish, di mana Jawi dikendalikan oleh seorang joki yang berpegangan pada tangkai bajak. Uniknya Pacu Jawi, kita tidak berkompetisi, tetapi inilah sebuah budaya kesenian yang dinilai adalah beberapa kriteria, keindahan, ada sapinya itu penampilannya bagus, ada yang kurang. Kemudian ya, ada kecepatan, ada keserasian, ada kebagusan percikan airnya. Jadi kuat gitu, Ya. menampakkan kaki. Iya. Kemudian uniknya teriakan dari para pelepas sapinya yang di belakang. Ya. Nilai-nilainya sangat banyak sekali. Yang pertama, ini mewujudkan kebersamaan. Sadanciang babasi, sacio bayam, sakit semua sakit, sanang semua sanang. Ini membuktikan. Panitia ini ketua panitia, Pak Kati, tidak pernah mengundang. Tanyalah, tidak pernah undangan kepada warga Sekaladi, Sabu, Wandaleh, tidak pernah. Tanyalah sama dia. Tapi semua datang langsung. Tapi dia datang karena ini wujud kebersamaan. Ya, datang sini. Dia tidak pernah datangnya, tidak pernah diundang ke guguk, tidak pernah undang dong. Kasih Allah, tidak pernah. Perkenalan Pak terus. Ayo. Ya. Tidak pernah diundang. Tapi nyo datang ke ketua panitia tidak pernah. Tapi tahu justru ada acara seperti ini nyo nak tahu, nyo merasa bangga. Enggak kalau nak tahu nyo merasa ibu hatinya itu. Tapi nyo senang kalau nyo dilibatkan nyo aktif. Bahkan nyo akan datang dengan sendirinya. Sekedar catatan, ini ada dari rantau ya. Tanpa dibayar pulang. Ada yang dari rantau datang pulang kembali kok. Dari Jakarta, ada pulang dari apa. Nah, nyo datang dengan sendirinya tanpa diundang, tanpa dibayar gitu. Sekali lagi itu. Kemudian ini membuktikan juga ingin membangun nagari. Panitia tidak pernah membebankan masyarakat. Setahu saya tidak pernah membebankan masyarakat. Tanyalah, ini panitia ada langsung. Tidak pernah membebankan masyarakat. Paling-paling solidaritas saja. Solidaritas, mungkin ada yang dari rantau dan sebagainya. Tapi secara beban tidak ada. Iyo barangkali, iyo goyang. Itu. Jambu jalannya masalah Pacu Jawi kami diwaris nama Jawa kakakku nama tarimu. Di luar kata libajak di luar terlihat. Ini wadah gue pindah ke singgungan tu. Ke dalam tu. Iyo. Ini bagi soh pinjak makanan tu. Kalau Pacu Jawi ko, naru Pacu Jawi ko jadi sampai kecamatan. Kecamatan Pariangan, Limau Kaun, Sungai Tarap, Perempatan. Jadi yang ada cuma di 4. Itu secara administrasi adat itu hanya ada di Lareh Nam Panjang. Iya lain. Di Lareh Nam Panjang yang ada. Apa itu Lareh Nam Panjang? Itu istilah dalam edukasi modern. Itu kan aliran adat. Di Pariangan kami ini, namanya pisang sekale hutan yang gue ya. Pisang sematu nama kata. Budi Caniago nyebutkan, Putu Peliang nyanta. Artinya memakai 2 kelarasan. Dan kelarasan Lareh Putu Peliang tadi mulai dari Gugua Mariang ini sampai ke bawah tadi. Saliran Batang Mengkawih sampai Bukit Temusu. Nanam Pek tadi aktif melakukan acara-acara. Dan itu karakternya. Sampai gini kalau kawan-kawan pergi ke tempat lain, tidak akan ditemukan acara seperti ini. Pacu Jawi yang seperti di kami ini. Hikmahnya Hikmahnya nilai Pacu Jawi menaikkan harga Jawi. Ini Menyalin satu rahming. Yang pertama nilai tapi wata-wata tamu di kecamatan Sungai Tarap, Limau Kaun, Lambatan, Pariangan, yo katu Pacu Jawi itu larunya. Jadi mau kasih angku tadi, Jawi tadi itu naik harganya tuh. Angku, Tidak lain. naik harga Jawi itu akan naik.
Jawi yang terlibat aktif berpacu itu, jawinya harganya naik. Iya. Harganya naik. Dan itu suatu prestise tersendiri bagi si pemilik. Nah, itu ngerti. Kemudian filsafat lain, memang mereka kok sama-sama pacu. Istilah pantun tadi. Istilah ada tadi. Keluan apa tadi? Di luar hotel adat, di dalam hotel baja. Di luar hotel adat, di dalam batali baja. Walaupun inyo sama-sama pacu, bagi saya itu hanya sekedar permainan. Di luar mereka adalah satu. Itu maksudnya. Dan itu terbukti. Tidak pernah ada gesekan. Itu nilai-nilai yang bagus. Sajo, ada kemauannya, umpamanya ketujuhnya orang-orang. Di pacunan acak tu lah. Atur ragu 20 bisa dibalik nyampe puluh. Wah. Nah itu. Jadi meningkatkan ekonomi masyarakat. Juga meningkatkan. Tambahan untuk melestarikan tadi, masyarakat nagari sampai saat ini kan mereka masih budaya-budaya Bajawi itu kan masih tanam. Umumnya petani kita ini di sampingnya batani dan lain sebagainya itu masih memelihara Jawi. Kalau Jawi untuk pacuan gue istilahnya itu memang spesial Jawinya, dan harga pun nanti akan lebih spesial lagi gitu. Nah jadi disampaikan kayaknya gitu. Kemudian untuk melestarikannya, acara aku udah putus loh. Sudah diskon di mana Pak Jerong? Kaum lah. Acara itu karena dan dari sini pun akan datang bersama-sama ke sana. Nanti hari ini dan dari Mokaum udah datang nih. Dia datang berjalan kaki ada pakai mobil gitu, membawa dan sapi itu dihiasi. Pernah lihat tadi kan? Ada dihiasi, datang. Si nomor ya Pak? Iya, dari Lebuatan pun datang. Jadi ketika nyu menempuh alek yang lain pun menempuh alek kawannya yang lain gitu. Jadi betul-betul untuk kebersamaan dan betul-betul Iko merupakan alek bersama gitu. Nilai seni yang tercermin dalam pacu Jawi adalah permainan dari anak nagari dari tari piring, talempong, aguang jana. Kesenian tradisional ini mengiringi pesta pacu Jawi. Dapat kita lihat pada saat musik talempong mengiringi penari saat menarikan tari piring dan pada saat Niniak Mamak berdialog dengan menggunakan petatah petitih yang dialunkan sambil berdendang dengan kata-kata penuh makna. Nilai agama yang tercermin dalam pacu Jawi adalah ungkapan rasa syukur masyarakat atas hasil panen mereka. Mereka menyadari bahwa semua yang didapatkan harus disyukuri. Biasanya nih kalau ada event-event ini ada yang bilang suka ada judi. Nah, gimana nih Pak dengan pacu Jawi di sini, Pak? Oh, begitu ya. Sebenarnya itu adalah salah penafsiran. Ale anak nagari ini terkait dengan adat dan istiadat. Berkaitan dengan agama. Kalau khusus untuk Nagari Pariangan, keagamaan masyarakatnya termasuk kuat. Jadi tidak dibolehkan adanya perjudian dalam bentuk apapun. Jadi memang sejak awal ini diselenggarakan, diharamkan atau memang ditegaskan banget oleh ketua adat tidak boleh ada unsur perjudian. Masyarakat dan tokoh-tokoh adat, tokoh agama sudah memberi pesan kepada panitia tidak boleh ada judi di dalam alek anak nagari pacu Jawi. Dan ini juga mungkin yang bisa membedakan rangkaian kegiatan pacu Jawi dengan acara-acara yang lainnya. Jadi acara-acara pacu Jawi ini bisa dirangkaikan dengan yang lain, tradisi Minang, musik-musik tradisional, tradisi tradisional, contohnya ada silek, tari piring, dan beberapa tradisi Minang yang lainnya juga ikut memeriahkan acara alek anak nagari pacu Jawi ini. Kalau kita perkirakan ini berapa orang masyarakat yang hadir di arena pacu Jawi ini kali ini nih Pak? Ya, kalau kita lihat banyak sekali Bu, banyak sekali ya. Mungkin ada ribuan. Ini masih ada yang belum dapat kesempatan untuk menonton. Masih banyak deretan antrian ke belakang ya. Tapi ini semua gratis ya Pak, cuma-cuma ya? Yang gratis. menonton gratis, yang mau ikut serta juga gratis. Artinya yang peserta itu komunitas pacu Jawi itu bergantian. Kalau kita adakan di sini dan daerah lain datang ke sini, begitu juga sebaliknya.
Nah, jadi menyangkut dengan kegiatan anak nagari Pacu Jawi ini akan ditampilkan pula seni dan budaya tradisional yang ada di masing-masing nagari. Contohnya ada namanya musik talempong, pergelaran seni pencaksilat, tari piring dan sebagainya. Pokoknya ada bermacam-macam seni tradisional akan ditampilkan di event ini. Pacu Jawi ini diselenggarakan, misi utamanya adalah menghibur masyarakat nagari. Menghibur masyarakat nagari dan menampilkan jenis-jenis sapi pacuan yang ada di nagari masing-masing. Penilaian sapi yang bagus dan bernilai tinggi adalah sapi yang mampu berlari lurus dengan cepat dan beriringan, ditandai dengan besarnya lumpur yang berterbangan. Kadangkala ada meminta sapi yang dia miliki untuk dipasangkan dengan sapi yang lainnya, tapi ditolak dengan alasan masih banyak sapi yang antri. Penolakan ini biasanya dipandang sebagai bentuk kekurangan dari sapi yang dimiliki, sehingga di kemudian hari peternak akan berupaya untuk memiliki sapi yang lebih bagus. Siapa namanya, Pak? Oh, Gala Pendeka Sultan. Pandeka Sultan? Iya. Oke, Pandeka Sultan. Lah, berapa umurnya sekarang, Pak? Umur 60. 60 tahun. Iya, dari umur 9 maleh. Sudah berapa lama jadi joki, Pak? Dari umur 9 maleh. Dari umur 19. Iya. Kenapa Bapak tertarik ingin jadi joki? Oh, enak itu. Kenapa enak maksudnya? Kalau bisa tinggi itu enak rasanya dah. Berapa lama belajar untuk jadi joki itu, Pak? Belajarnya setahun. Setahun. Itu dari umur Iya. berapa? Umur 19. Umur 19. Oke. Berapa kali Bapak yang pernah jadi pemenangnya, Pak? Ya menangnya ya sudah lalai ya dalam setahun tuh 3 kali. 3 kali. Berarti setiap ada event Bapak ikut terus? Iya. Kalau sudah pintar ya enak tuh. Tapi kalau nggak pintar, udahlah. Pinter itu seperti apa maksudnya dalam Iya. mengendarai joki? Kalau masalah menang pandai. Maksud itu mengkondisikan, mengendalikan apa yang harus dilakukan seorang joki itu, Pak? Tugas PR-nya itu. Oh, buang pisau tuh. Ngapain, Pak? Buang pisau. Buang di sini, buang di sini. Oh, jadi Iya. cara kerjanya itu nanti Iya. ini apa Iya. istilahnya pisau-pisau. Bisa. Jadi nanti ini dihentak-hentakkan kiri kanan. Ya gini ya. Nah, jadi apa dan tangannya biasanya? Ya kalau yang nggak pandai jauhnya itu bisa digigit tuh. Kita yang digigit Jawi, Pak. Dia ukurannya. Nah, aduh. Parambu ukur itu ah. Dan apa aja biasanya perlengkapan yang dipakai di saat kita menjadi joki, Pak? Oh, kalau dipakai itu baju seruanya. Maksudnya itu tidak pakai sarung tangan, tidak pakai Oh, enggak. Enggak pakai sarung tangan, enggak pakai sobe. sombe. Nah, topi. Oh, topi. Pak Saiful Asri, Pak Lano. Pak Lano. Pak Lano, peternak Jawi sudah berapa lama? Sudah 35 tahun. 35 tahun. Iya. Berapa biasanya jumlah Jawinya, Pak? Yang biasa kalau di kandang tuh sampai 8 ekor. 8 ekor. Iya. Itu semuanya Bapak bawa sebagai peserta untuk pacu Jawi biasanya? Sebagian. Sebahagian. Ya, sebagian untuk pacu, sebagian untuk daging. Iya. Ada beda nggak, Pak, perbedaan Jawi yang pacu Jawi sama yang dijual dagingnya? Ada lah, Bu. Gimana, Pak? Kalau pedaging itu pukus makannya lebih sempurna kan? Lebih sempurna. Ya, kalau untuk lomba, untuk pacu itu yang lebih apa? Pepatah orang Minang tuh digili, Digili, dalam dirawat lah itu supaya baik mungkin kan? Mandinya, makannya, obat-obatannya harus. mana yang lebih yang lebih butuh perhatian khusus, Pak? Perhatian khusus kalau pacu udah, Bu. Lebih untuk pacu, berarti Iya. lebih banyak biaya yang dikeluarkan juga setiap bulannya untuk pacu. Iya, Bu. Oke. Secara fisik, Pak, Jawi yang untuk pacu sama untuk daging beda juga nggak, Bu? Beda. Gimana? Beda? Kalau untuk pedaging fisiknya itu yang harus yang besar. Kalau untuk pacu, Kalau untuk pacu itu yang apa namanya itu?
Yang lebih langsing. Yang lebih langsing dan ramping kan. Oke. Dan Ya. itu Bapak menyeleksinya berdasarkan fisiknya Ya. atau memang terlihat juga ada minatnya tersendiri gitu Pak? Melihat fisik dengan body. Jadi kalau udah dari lahir udah kelihatan aja gitu. Iya, Sedangkan kalau untuk bibit bebek bobotnya sama Pak? sama Bu. Sama. Sama. Kalau untuk kriteria tertentunya yang bisa dijadikan untuk ikut lomba ini seperti apa Pak? Umurnya umur berapa? Paling bawahnya tuh umur 2,5 tahun. 2,5 tahun baru boleh ikut. Iya. Paling tuanya Paling tuanya sampai 14 tahun. 14 tahun. Iya. Kalau sapi ini umurnya sampai berapa? Bisa sampai 15 tahun. Oh bisa sampai 15 berarti ya Pak Iya. sudah hampir maksimal. Ya. Baik. Apa namanya? Haikal, Haikal kelas berapa sekolahnya? kelas 4. 4. Haikal suka nonton Pacu Jawi? Suka. Kenapa suka? Unik. Unik. Kenapa? Suka melihat Jawinya berkejar-kejaran atau suka melihat gaya jokinya? Lumpur. Apa? Main lumpur? Oke. Haikal juga udah pernah belajar belum jadi joki? Belum. Nanti mau belajar? Siapa namanya tadi? Allah lu. Awan nama Asur. Ah, tuh. Uni berjualan di acara Pacu Jawi kok. Ba, pendapat Uni di acara Pacu Jawi kok meningkatkan perekonomian ini atau apa gitu boleh pendapatnya gitu. Bah itu namanya alhamdulillah lah. Tapi ya itu bah nama tuh Musiman ya? Itu ya itulah. Tapi yang ini senang dia ada Pacu Jawi kok bisa Uni berjualan. Ayo senang lah. Bisa wak jualan, bisa wak sebukan. Ini tinggal ada di lokasi ini. Agak jauh aja seketik. Mana tinggal nih? Yang namanya Padang Panjang Periangan ke lah. Tapi agak jauh dari kampung gitu. Untuk di lokasi itu untuk lokasi itu ini ada izin atau apa nih? Minta izin dulu atau minta tempat dulu atau apa nih? Iya minta tempat dulu. tempat Sebelum acara dimulai kami pergi kemari dulu. Kan tidak apa seminang Pak. Pergi kemari minta tempat ko. Sebelum dipasang kan dipencang-pencang dulu mah tempatnya untuk awak. Untuk kawan kan gitu. Alhamdulillah saya berbahagia dengan adanya acara Alek Pacu Jawi di kampung ini. Bisa saya berjualan dan meningkatnya perekonomian dan bisalah saya berjual beli dengan orang-orang yang pergi itu menonton acara Alek Pacu Jawi ini. Pak, kesini. Nama saya Haji Mainur Emahan Tiasri. Bagaimana menurut Bapak tentang diadakannya event Jawi ini Pak? Kami sebagai masyarakat Tanah Datar merasa bangga dan sangat senang sekali acara event Pacu Jawi ini diadakan di setiap daerah di Kabupaten Tanah Datar. Harapan kami pada event Pacu Jawi ini kalau bisa diadakan setiap tahunnya di berbagai tempat. Event ini sangat menunjang dan memberikan tanda-tanda kehidupan bagi masyarakat banyak, seperti pedagang-pedagang, meningkatkan ekonomi, para pedagang daerah setempat ya. Terus kalau dapat event ini kita bawa ke lebih jauh lagi, bisa dipromosikan ke tingkat nasional. Mudah-mudahan event Pacu Jawi ini dikenal oleh masyarakat nasional dan dunia hendaknya. Itu harapan kami. Semoga harapan acara event Alek Pacu Jawi ini didukung oleh pemerintah daerah hendaknya. Seperti sawahnya, terus acara kegiatannya dapat support hendaknya dari pemerintah daerah, ya kan. Perhatian khusus yang diberikan pada event ini itu yang diharapkan oleh para pemilik sapi, ya. Kalau bahasa Minangnya Jawi ya. Mungkin dari segi makanannya yang harus bisa dijaga, pemeliharaannya, terus lokasi daerah yang harus dipakai ini harus betul-betul yang bisa dijangkau masyarakat banyak. Mudah-mudahan acara event ini bisa meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat ke depannya. Seperti itu harapan kami.